Jangan sembarangan membuat afirmasi. Karena kalau kalian membuat afirmasi tetapi kalian tidak tahu aturannya, itu percuma. Apalagi kalau kalian mengucapkan afirmasi disertai rasa ragu. Itu sungguh percuma. Jadi ikuti, simak video ini karena Pepito akan memberikan tips untuk kalian membuat afirmasi dan bagaimana cara mengucapkannya agar 80% dari ucapan kalian itu bisa terwujud dan termanifestasi karena terdengar oleh alam semesta. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan tutorial, pencerahan, informasi, pandangan-pandangan, ilmu aneh, pesan semesta. Semua ini untuk mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua Itu Mujige. Di video kali ini, saya ingin memberikan tips kepada kalian yang sangat berharga sekali, ya, yaitu bagaimana caranya membuat suatu afirmasi. Afirmasi itu adalah sesuatu yang kalian yakini dan kalian seperti menandatangani kalau sesuatu itu terwujud. Jadi afirmasi adalah kata-kata perwujudan. Kalau kalian hanya berhenti di afirmasi, berarti itu bukan afirmasi, teman-teman sekalian. Afirmasi itu sebenarnya sudah terwujud, kata-kata yang sudah terwujud, ya. Kalau dalam bahasa yang Pepito ini ya, yang Pepito tangkap ya, affirmation, affirm, ya, confirm. Jadi saya mengkonfirmasi kalau afirmasi saya, kata-kata saya itu pasti akan terwujud. Oke? Jadi kita itu jangan sembarangan membuat suatu afirmasi atau kita membuat afirmasi itu dengan keraguan dan ucapan yang terlalu panjang. Sekarang begini ya, misal contoh ini saya, semua itu contoh kehidupan teman-teman sekalian ya. Semua yang Pepito sharing di sini itu adalah contoh kehidupan. Jadi tidak ada ini itu ilmu yang tidak pernah dipraktekkan oleh Pepito. Jadi saya itu mempraktekkan banyak cara, banyak ilmu, banyak tips, termasuk salah satunya adalah afirmasi ini. Sampai akhirnya saya mengerti apa yang disebut dengan afirmasi, ya. Karena kalau kita hanya menyebut saja, kita ulang-ulangi, tetapi kita tidak benar-benar meyakini kalau itu suatu afirmasi, benar-benar tidak akan terwujud. Karena kita simak di video ini ya, afirmasi itu yang benar itu akan disertai dengan aksi, dorongan dari alam semesta yang membuat kita itu menjadi seperti yang diafirmasikan. Jadi yang mendorong itu alam semesta, teman-teman sekalian, ya. Kita itu berbicara kepada alam semesta dan berbalik lagi ke kita. Jadi bukan dari usaha kita. Padahal kita yang mengucap, tetapi yang membuat wujud alam semesta, yang membuat wujud itu semesta alam ini ya, dengan izin Tuhan. Jadi afirmasi itu bisa jadi adalah perwujudan dari doa. Wow, ya. Berarti itulah yang pengertian Pepito ya. Setelah Pepito mencoba beberapa cara dan bagaimana caranya berafirmasi, ternyata inti afirmasi itu ada di kata afirmasi itu sendiri, ya. Kalian boleh deh silakan komen kalau kalian punya ungkapan yang lain ya, punya perspektif yang lain ya. Tetapi kalau dari yang saya praktekkan, akhirnya saya menyambungkan ke kata afirmasi itu. Saya dulu tuh membuat afirmasi itu pakai malu-malu, pakai ragu, misalnya semoga saya mendapatkan, semoga saya menjadi, mudah-mudahan besok saya mendapatkan. Dan
yang ada itu saya tidak meyakini kata-kata saya karena saya tuh mengucapkannya sebenarnya saya ragu gitu loh, dan keraguan itu sudah terdengar dan tertulis dari kata-kata yang saya ucapkan ya. Semoga lekas sembuh, mudah-mudahan besok kalian mendapatkan rezeki ya. Itu sebenarnya itu saya nggak yakin kalau yang saya ucapkan itu bakal terwujud karena saya pakai semoga, mudah-mudahan. Memang kita itu semua itu atas izin Tuhan teman-teman sekalian. Tetapi yang namanya kalau kita melihat dari kata afirmasi itu kan kita nggak boleh ragu gitu loh. Berarti kita itu harus benar-benar meyakininya, mengucapkannya dengan keteguhan hati dan keyakinan ya. Dan ini kalian itu berafirmasi nggak perlu teriak-teriak, kalian nggak perlu naik ke puncak gunung setelah itu saya sukses gitu, tidak perlu teman-teman sekalian. Malah ini kebalikan dari kalian berkata-kata kenceng ya, karena Pepito itu mempraktekannya menggunakan ilmu berbisik. Ada di channel Pepito ini, Pepito sudah terangkan bagaimana caranya kalian manifestasi dengan mengucapkan kata tetapi bisik-bisik ya. Kalau bahasa kerennya itu ada yang bahasa kerennya itu whisper method ya, whisper method. Whisper itu bisik-bisik, method itu metode ya. Jadi gimana kalian itu mengucapkannya, nggak usah teriak-teriak tetapi hanya dengan bisik-bisik ya. Kalian berbisik seperti ini, kalian pegang dada kalian, kalian mengucapkan kata afirmasi. Nah, kata afirmasinya itu nggak usah panjang-panjang, teman-teman sekalian. Ya, jangan kalian itu berafirmasi itu terlampau panjang, akhirnya kalian itu lupa dengan tujuan kalian itu mau apa. Misalnya, contoh, ini semua contoh ya. Jangan bosan dengan Pepito memberikan contoh, karena contoh ini itu sebenarnya sangat real, sangat kalian bisa lakukan, kalian bisa praktekkan, karena ini di kehidupan sehari-hari ya, mirip dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kalian bilang itu imajinasi, itu hanya bayangan, tidak ya. Imajinasi itu bisa kita tarik di kehidupan nyata, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Sebentar dulu, ini karena di balkon ini ada putu lewat ya, tahu ya, penjual putu ya, bunyinya gitu. Oke, sudah lewat penjual putunya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman sekalian. Apa tadi? Jadi lupa gara-gara ada putu lewat ya. Oke, cara kita untuk berafirmasi ya. Berafirmasi itu jangan menggunakan kata-kata yang terlampau panjang. Karena kata-kata yang terlampau panjang itu nanti akhirnya bisa membuat pikiran kalian itu tidak menangkap intinya. Jadi pikiran kalian, rasa kalian itu harus mengerti, menangkap. Nah, pengertian itu juga akan ditangkap oleh alam semesta. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi apa yang kalian yakini, apa yang kalian mengerti tentang kata-kata itu yang akan ditangkap oleh alam semesta. Kalau kalian itu ragu, kalau kalian itu tidak mengerti apa yang kalian ucapkan, atau yang kalian ucapkan itu terlalu panjang, ya, itu akan ambiar. Nah, pada saat kalian tuh ambiar, sama, penangkapan alam semesta juga sama, terlalu luas teman-teman sekalian. Jadi misalnya ini contoh ya, contoh tadi itu saya pengen minum air. Saya pengen minum air nih, saya haus. Intinya adalah saya haus dan saya harus minta air. Ya kalian tinggal minta. Kalau ada orang di sana, misalnya Pak, Bu, permisi, apakah ada yang jual air? Intinya adalah kalian mau ambil air, ya. Oh ada, di sebelah sana ada toko, tapi tokonya tutup. Waduh, kok tokonya tutup ya? Saya ini haus, Bu. Intinya tetap pengen air dan saya itu haus. Ngomong aja langsung ke orangnya itu, saya haus. Orangnya itu langsung bilang begini, oh Mas haus ya? Begini, saya punya air, tapi belum saya buka. Mas boleh buat Mas nih kalau Mas haus. Oh
Nggak apa-apa ya Bu ya, udah saya bayar aja Bu, saya bayar berapa airnya? Oh nggak usah Mas, nggak usah, kata ibu itu ya. Ibu itu memberikan airnya kepada saya karena saya memintanya jelas, saya menginginkannya jelas. Saya haus, saya mau air. Saya mau pergi ke toko, tokonya tutup. Saya bilang ke ibunya, Bu saya haus, bagaimana ya? Nah, soalnya saya mau beli air, tokonya tutup. Ternyata ibunya punya air. Nah, saya mau beli air di ibunya, ibunya bilang, gak usah Mas, ambil saja air saya. Ya, berarti kan puji syukur, alhamdulillah, saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, berapa lama itu kejadiannya? Pada saat saya mengucap, saya mau air, dan saya mendapatkannya, itu nggak sampai sejam, teman-teman sekalian. Mungkin 5-10 menit. Ya, dan itulah karena saya tidak ragu, saya tidak malu mengutarakan apa yang saya mau. Jadi affirmation itu kalian tuh jangan malu mengucapkannya, jangan ragu mengucapkannya, tetapi jangan keras-keras, nggak usah teriak-teriak teman-teman sekalian, karena yang kalian serukan itu didengar walaupun kalian berbisik dalam hati, ya. Kalau kalian itu bersuara dalam hati aja, alam semesta itu dengar, ya. Kalian itu tidak perlu teriak-teriak kayak alam semesta itu ada di mana aja. Kalau kalian misalnya mau bertemu dengan saudara kalian atau pasangan kalian yang LDR, nah ya kalian itu perlu telepon, ya perlu telepon itu kan kalian nggak perlu teriak-teriak juga, kalian teriak-teriak juga nggak bisa. Misalnya nih pacar kalian itu ada di Amerika, ya, terus kalian kangen, terus kalian tuh teriak-teriak, pacarku, aku kangen kamu, ya dia nggak dengar, dia tetap nggak dengar teman-teman sekalian. Yang kalian bisa adalah kalian itu menelpon pacar kalian. Kalian menelpon pacar kalian dan kalian bilang, aku kangen kamu. Apalagi kalian telepon pacar kalian dengan berbisik, hey, aku kangen kamu, gimana kabarmu? Wah, kangen itu makin menjadi-jadi teman-teman. Sampai akhirnya dari telepon lanjut ke video calling itu loh, yang sleep call. Wah, langsung lanjut lagi menjadi hubungan yang tambah mesra. Akhirnya dengan kalian berbisik kepada pacar kalian di telepon, pacar kalian dari Amerika besok langsung, aku pengen ketemu pacarku, gitu ya. Akhirnya sudahlah, nggak usah pacaran, langsung nikah saja. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi kalian itu tidak usah teriak-teriak dalam berafirmasi. Dan pada saat kalian berafirmasi, gunakanlah kata-kata yang singkat, jelas, dan padat dengan apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian mau. Misal seperti kalian dalam kondisi kurang sehat, bilang aja, aku sehat, aku sehat, aku sembuh, ya. Kalau Pepito sih selalu mengucapkannya itu sebanyak 9 kali. Ya, terserah kalian mau berapa. Tetapi Pepito itu biasanya mengucapkan 3 kali, 6 kali, 9 kali. Ya, aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Kalian tuh bisa melakukan ini untuk apa saja teman-teman sekalian, ya. Mau kalian misalnya gini, kalian itu sakit perut ini, kalian tuh pengen ke belakang, tetapi kalian itu lagi di jalan dan nggak ada toilet, itu kalian bisa berbisik dalam diri kalian dan berafirmasi, aku bisa tahan, aku bisa tahan, aku bisa tahan. Itu kalian itu bisa tahan teman-teman sekalian. Tetapi kalau sudah ketemu toilet, kalian jangan lupa BAB, ya. Kalau kalian kebelet pipis, kalian itu belum ada toilet, kalian bisa berafirmasi itu, aku bisa tahan pipis saya, aku bisa tahan. Sampai nanti ketemu toilet langsung kalian pipiskan, karena kalau tidak kalian pipiskan ya berbahaya teman-teman sekalian. Itu juga kadang-kadang afirmasi itu ada gaibnya, ada ajaibnya, ada nggak masuk akalnya teman-teman sekalian. Saya itu pernah pengen makan ayam crispy, fried chicken, ya. Saya berucap, aku mendapatkan fried chicken,
aku mendapatkan fried chicken. Tiba-tiba fried chicken itu datang, teman-teman sekalian, ya. Ada yang datang dan membawakan fried chicken, walaupun fried chickennya itu bukan dari restoran yang terkenal itu, ya. Fried chickennya itu berasal dari gerobakan fried chicken, tetapi kan sama dengan fried chickennya, ya, ayam goreng crispy fried chicken, ya, rasanya pun enak, nikmat, ya, walaupun tidak yang warna merah itu, yang dari yang diciptakan oleh kolonelnya itu, ya, gerobakan, tetapi kan sama-sama aja fried chicken juga. Itu loh teman-teman sekalian, itu ajaib kan, sesuatu yang saya itu menginginkannya dan saya tidak ada barangnya di dekat saya ucapkan dengan berbisik, ya, dengan saya tegas. Jadi saya berbisik tetapi saya mengucapkannya itu dengan tegas. Saya dapat fried chicken. Saya dapat fried chicken. Jadi bukan saya mau fried chicken loh, ya. Saya dapat. Jadi saya dapat fried chicken. Saya dapat fried chicken. Saya makan fried chicken. Saya makan fried chicken. Fried chicken itu datang, teman-teman sekalian, dan itu berulang kali. Saya itu pengen kopi. Saya membayangkan, ya, kalau saya itu saya ramu dengan ilmu coaching, ya. Kalian pasti tahu, kalau belum tahu tentang ilmu coaching, scroll, nanti akan saya ulangi. Saya akan terus mengulangi kepada kalian ilmu coaching itu. Nah, ilmu coaching ini kalian barengi dengan afirmasi, kalian barengi dengan berbisik, ya, dengan mengucapkannya itu berbisik. Misalnya waktu itu saya pengen kopi, ya, saya pengen kopi latte, saya mendapatkan kopi latte, bukan saya pengen, ya, maaf, ralat. Saya minum kopi latte, saya dapat kopi latte. Saya minum kopi latte, saya dapat kopi latte. Saya minum kopi latte. Itu ada aja yang datang, ya, waktu itu sepertinya tante saya itu datang berkunjung dan membawakan latte, ya. Bukan merek terkenal juga, karena istilahnya itu yang penting kan latte, ya, karena mungkin kalau saya itu bicaranya saya minum latte merek brand ini, ya, mungkin yang datang itu, ya, tetapi saya sih sukanya latte, saya pasrah aja, kalau ada syukur gitu loh, kalau nggak ada ya sudah gitu, makanya saya tidak ngobrol brand tertentu, ya, kayak misalnya pernah saya juga ngobrol brand tertentu yang datang itu brand itu, ya, saya minum kopi latte kenangan, saya minum kopi latte kenangan, sambil saya bayangin rasanya kopi itu, brand itu, ya, yang terkenang-kenang itu, ya, terkenang-kenang mantan, ya, namanya itu. Nah, saya mendapatkannya, teman-teman sekalian. Nah, itu apakah sesuatu yang gaib? Ya, bisa dibilang karena bentuknya itu nggak ada di dekat saya, ya. Dan saya itu merasa kalau saya mengucap, kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Dan itu biasanya terwujudnya itu cepat, kadang itu 5 jam berikutnya, atau tiba-tiba ada yang datang, atau tiba-tiba ibu saya datang, atau rekan saya datang, ya, atau ada teman saya menelpon, ya, menawarkan, lu mau kopi nggak? Lu mau kopi nggak? Kopi apa? Lu kok pas? Baru saya bilang, saya minum kopi latte, saya minum kopi latte. Lu mau nggak? Yuk ngopi yuk. Banyak itu, teman-teman sekalian. Jadi kalian kalau berafirmasi itu yang tegas, yang jelas, yang sudah bisa diterima dan diyakini oleh diri kalian, ya, itu juga akan berimbas kepada penerimaan semesta alam. Kalau kalian itu tidak mengerti apa yang kalian bicarakan, semesta alam itu juga nggak akan ngerti. Maksudnya itu sama gitu loh, ya. Kalian yakin, semesta alam yakin. Kalian ragu, semesta alam ragu. Ya, coba aja kalian lakukan itu. Kalian lakukan sesuatu dengan ragu. Akhirnya kalian mendapatkan apa? Keraguan-raguan terus, ya. Pending terus, ragu. Tetapi kalau kalian yakin, alam semesta akan mendorong kalian untuk melakukan aksi, ya. Itu semua alam semesta, kalian pun juga akan ringan. Izin Tuhan langsung. Misalnya, saya pengen kopi latte, saya minum kopi latte, didengar sama
alam semesta diizinkan sama Tuhan, akhirnya terwujudlah coffee latte ya. Itu juga ini teman-teman sekalian, untuk kalian itu mengharap kesembuhan, mengharap kesehatan kalau kalian lagi kurang fit ya, atau kalian itu lagi kena suatu penyakit, itu kalian bisa berafirmasi itu, tapi jangan teriak-teriak ya. Berbisik aja dengan kata-kata yang singkat, padat, jelas, kalian mengerti, dan itu yang kalian mau. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut mengucapkannya. Karena kalau kalian takut, kalian malu mengucapkannya, itu orang aja kalau kalian itu pengen air, tapi kalian ngomong kayak gitu, mana ngerti? Orang juga nggak akan ngerti teman-teman sekalian. Ya, jadi semua itu kalau kalian menginginkannya, kalian pertama harus tahu apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi hasrat, apa yang kalian butuhkan. Ya, setelah itu kalian ucapkan, saya dapat ini, saya mendapatkan itu, saya merasakan ini, terima kasih, saya sembuh, saya kuat, saya sehat. Jadi singkat gitu loh teman-teman. Sekarang nggak usah mudah-mudahan saya mendapatkan kesehatan karena hari ini tadi itu saya sudah lari pagi, mudah-mudahan lari pagi itu bisa membuahkan. Wah, ribet teman-teman sekalian, ribet dan rumit. Itu kalau orang ya, misalnya saya mendengarkan kalian berkata-kata seperti itu, saya tinggal. Saya tinggalin kalian teman-teman sekalian, karena wasting time. Wasting time. Bilang aja begini, kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu ya, saya mendapatkan ini, terima kasih. Kalau kalian bilang saya mau ini, itu masih ada jarak teman-teman sekalian. Coba kalian rasakan, saya mau itu, ya kan, itu masih ada jarak. Tapi kalau kalian ngomong sama orang, kalian bisa gunakan itu karena orang itu ada di sana. Kalian mengerti bahasa saya ya. Misalnya kalian itu masuk ke restoran, kalian itu memesan minuman tertentu, kalian bilang, pelayan, saya mau itu, ya kan. Nah, tetapi kalau kalian berbicara untuk afirmasi kepada semesta alam untuk mewujudkannya, jangan saya mau itu, saya mendapatkan, kalian sudah mendapatkannya, karena affirmation, konfirmasi, afirmasi, affirm. Coba deh nanti kalian jelaskan lagi kepada saya di kolom komentar ya teman-teman sekalian, karena itu yang saya praktekkan. Dan pada saat saya praktekkan, setelah saya mengkaji ulang ya, apa yang saya utarakan dan nada yang saya utarakan, serta saya mendapatkan sesuatu itu, sampai saya mendapatkan sesuatu itu saya mengucapkannya dengan berbisik, dengan kata yang jelas dan padat. Misalnya saya minum, saya makan, saya dapat rumah, saya ngantuk, saya mau tidur, saya pengen tidur, bukan saya pengen ya, saya tidur di hotel mewah, saya nanti sampai di kota itu saya mendapatkan hotel yang mewah dan enak. Nah itu loh teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa belakangnya belakangnya kalian tambah terima kasih ya. Terima kasih. Saya mendapatkan kopi, saya mendapatkan uang 100 juta, saya mendapatkan uang 100 miliar, saya mendapatkan uang banyak sekali, saya kaya, terima kasih. Jadi jangan lupa di belakangnya kalian ucapkan terima kasih ya teman-teman sekalian. Ya, ucapkan itu terus, saya mendapatkan 100 juta, terima kasih ya. Nah itu teman-teman sekalian, jadi kalian itu harus meyakini apa yang kalian ucapkan. Kalian itu cukup mengulanginya itu nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 100 kali, cukup 3, 6, atau 9
ya. Kalau Pepito mengucapkannya biasanya itu 9 kali, tetapi kalau pengen cepet gitu ya paling saya ucapkan itu 3 kali. Pokoknya itu biasanya itu saya ucapkan jumlahnya itu hitungannya itu ganjil. Cuman kadang juga saya ucapkan 6 ya, karena ada kunci universe itu nanti kita bahas di lain video ya, tetapi kalian juga bisa scroll tentang ilmu 369. Jadi 369 adalah angka alam semesta ya, 369 ya teman-teman sekalian. Ya itu saja, mudah-mudahan kalian mengerti tentang apa yang saya bahas kali ini, yaitu tentang membuat afirmasi ya. Jangan ribet, jangan rumit, jangan terlalu panjang. Kalian itu harus mengerti apa yang kalian mau, karena apa yang kalian mau itu akan dimengerti oleh alam semesta. Alam semesta itu dengan keyakinan kalian akan memberikan dorongan supaya terjadinya suatu aksi ya. Itu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan video ini kalian tercerahkan, mendapatkan gambaran dan pandangan yang baru. Mungkin kita lanjut lagi di lain video. Kalau kalian belum jelas, nanti saya akan memberikan contoh-contoh lagi, atau saya akan menerangkan lebih dalam lagi tentang afirmasi singkat. Kenapa kalau kita yakin, alam semesta yakin? Kenapa kalau kita ragu, alam semesta juga ragu? Jadi kalau kita mengucapkan kata yang singkat, padat, jelas, dan kita itu mengerti tentang apa yang kita utarakan, alam semesta juga akan mengerti apa yang mau diberikan kepada kita ya teman-teman sekalian. Itu saja, kita sambung di video-video berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Pepito mengucapkan terima kasih.